Kalau aku ditanya 3 hal atau 3 kata, yang menggambarkan perasaan aku saat aku traveling tuh adalah senang, deg-degan, terus udah gitu ribet. Kalau Anissa Malati, Moms of the Month kita kali ini apa ya 3 kata yang menggambarkan Anissa saat lagi traveling? Free, Oh. terus calm, Oh tenang. oh, Iya, oke. justru aku malah dapet ketenangan ketika aku traveling. Sama ya satu lagi, aku ngerasa lebih kaya dengan pengetahuan aja sih. Iya. Beda banget ya sama aku ya, Moms. Moms, kita ketemu lagi di edisi Moms Talk bersama saya Novita Angie, Editor in Chief Mother and Beyond. Dan juga kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Moms of the Month kita di bulan ini, yaitu Anissa Malati. Sudah kita tahu dan kita kenal sebagai perempuan keren yang suka berpetualang. Wow, luar biasa. Tapi yang pasti kita akan membahas juga selain tentang hobi berpetualang dan juga hobi traveling dari Anissa Malati, kita juga akan ngebahas tentang kehidupannya sebagai seorang ibu dari 2 orang anak, Kakak dan juga Ijong. Iya, betul. Kakak mau 7 tahun, Mau 7 tahun. Ijong mau 2 Mau tahun. 2 tahun nanti Juni. Ini lagi lucu-lucunya. Mm-mm. Masih sering traveling berpetualangan sendiri ke pelosok-pelosok nggak sih? Kalau traveling ke pelosok enggak, karena mungkin kemarin juga sempat pandemi, sempat off lama, kemudian juga hamil Ijong, melahirkan, lebih fokus di rumah, paling travelingnya yang deket-deket aja. Yang deket-deket kayak apa tuh? Aku jadi pengen tahu tuh. Kemudian, Soalnya kan pasti definisinya beda-beda nih. Kalau deket buat aku traveling yang deket ya Bandung ya kan. Tapi mungkin kalau Anissa beda lagi nih. hitungannya masih deket sih, emang masih dibilang deket sih. Jadi terakhir itu ngajak Ijong ke Anyer, itu masih deket lah ya. Masih dekat. Masih deket. Oke, Terus terakhir oke. aku ajak dia ke kampung halamanku di Cirebon. Oke, Masih masih deket dekat lah ya. masih dekat. Tapi seru tuh ya. Heeh. Nah, sebenarnya sejak kapan sih muncul kecintaan akan traveling ini? Atau mungkin spesifik bisa dibilang kayak Anissa kan suka berpetualang ke daerah-daerah terpencil. Nah, ini sejak kapan sih rasa kecintaan itu muncul dan juga kemauan dan kecintaan itu muncul? Kalau untuk kecintaan akan traveling, pertama kali itu aku di SMA, itu aku pernah tergabung dalam pecinta alam. Wow. Jadi aku suka naik gunung. Oke, baik. Jadi aku Ya, suka ya. naik gunung, mau nggak mau kan ada beberapa gunung yang lokasinya masih pelosok-pelosok juga gitu. Nah, dari situ lebih dalamnya lagi ketika aku di dunia pekerjaan aku dipercaya untuk menjadi host dalam program traveling. Semakin dalam lagi tuh travelingnya, semakin pelosok lagi tuh lokasi-lokasi yang aku datengin, semakin jatuh cinta lagi sama traveling. Makin ngerasa ini udah bener banget nih, aku banget Iya, nih bener, gitu ya. bener. Oke, nah kalau aku tanya, kalau misalnya disuruh memilih nih, Anissa lebih suka berpetualang ke wilayah-wilayah terpencil atau jalan-jalan ke kota atau negara gitu atau gimana? Karena kan kalau aku, kalau misalnya aku berpetualang gitu ya, berpetualang ya, traveling kali ya maksudnya ya. Kalau aku lagi traveling, aku tuh lebih memilih kayak pergi ke tempat-tempat bersejarah. Kayak misalnya mungkin kayak museum, gedung-gedung bersejarah, aku suka tuh. Nah kalau Anissa seperti apa tipenya? Aku lebih seneng ke pelosok justru. Tetap, bener. Iya bener, Ya, aku lebih seneng ke pelosok. Oke. Pelosok seperti apa sih yang dicari sebenarnya? Yang jarang orang datengin. Seperti yang bisa dibilang ini nih, Mungkin kayak aku banget nih satu gitu. suku mana gitu. Oh, Jadi oke, karena oke. berhubung pekerjaan aku menuntut aku untuk masuk ke pelosok Indonesia, yang bahkan gak bisa dibilang jarang terjamah gitu. Baik dari aksesnya, masyarakatnya juga. Itu ngebuat aku justru semakin jatuh cinta sama daerah-daerah pelosok di Indonesia. Karena mereka punya keunikan yang kita nggak bisa lihat. Benar sih. Dan di situ kan akhirnya di saat kita datengin kita bisa ngelihat langsung, berinteraksi dengan mereka. Dari situ tuh akhirnya semakin kerennya gitu ya, semakin jatuh cinta. Betul. Nah, kan pernah menjadi presenter acara petualangan pelosok-pelosok itu ya. Pengalaman yang paling tidak akan mungkin pernah dilupakan sama Anissa dan paling berkesan itu apa? Kalau tiap daerah pasti punya kesan tersendiri ya. Apalagi Indonesia mereka punya ciri khasnya masing-masing. Cuman kalau yang paling berkesan, kayaknya waktu aku ikut tradisi deh di Toraja. Iya, jadi ada satu prosesi di mana kita memberi makan orang yang sudah meninggal. Jadi kan kalau di Toraja itu ada yang sudah meninggal tidak dimakamkan, tidak dikuburkan. Jadi ada berapa lama baru diadakan prosesi baru dikubur. Nah, itu ada proses yang unik. Itu kita ada namanya kita memberi makan
aku ekspektasinya kita menyuapi gitu. Iya. Ternyata enggak. Ternyata kita hanya menyiapkan makanan-makanan kesukaan yang sudah meninggal, kita taruh di sampingnya, tapi keluarganya di samping itu tetap kayak ngajak ngobrol gitu. Makanannya sudah jadi, seakan-akan bahwa sosok itu masih ada gitu loh. Dan itu buat aku, kenapa aku bilang berkesan, karena aku tiba-tiba nggak tahu kenapa ketika lagi wawancara langsung netes aja gitu. Kayak ekspektasi aku kayak, wah, oh begini ya rasanya. Iya, keren banget. Tapi maksudnya melihat tradisi itu ya. Iya, langsung. Karena kan nggak ada di wilayah Indonesia yang lain kan? Iya, nggak ada. Dan itu kemarin beruntungnya bisa ada di proses itu gitu. Iya, kita melihat tradisi-tradisi yang mungkin nggak banyak ada di wilayah yang lain gitu, dan juga satu yang mungkin juga ini kan satu tradisi yang indah ya. Iya. Nah, kalau kita ngelihat dari Anissa yang suka pergi-pergi nih kan ke daerah-daerahnya tuh yang lumayan ekstrim ya. Kita aja suka wow gitu kan ya. Kalau keluarga gimana, apalagi suami dan anak? Kalau kakak kan udah gede kan, udah iya, betul. 7 tahun, udah ngerti dong. Jadi kebetulan aku mulai jadi host program traveling itu justru ketika baru menikah. Ketika baru menikah, jadi belum punya kakak. Kebetulan suamiku, kita bekerja di bidang yang sama. Suamiku kameramen dan untuk program traveling juga, jadi dia udah mengerti. Itu udah santai gitu. Kalau untuk ketika udah punya kakak, tadinya memang aku memutuskan untuk vakum tadinya. Tapi nggak tahu kenapa diminta untuk kembali. Dipercaya kembali untuk membawakan program traveling ketika ada kakak. Dan bersyukurnya anak ini sangat pengertian gitu. Jadi dari awal memang aku sudah bercerita gitu. Jadi ketika dia kecil aku suka cerita gitu. Mama tuh dulu suka ini loh, suka jalan-jalan ke sini. Justru dia malah nanya sama aku, Mama kapan pergi lagi? Oh gitu. Karena setiap aku pulang trip tuh aku suka cerita ke dia. Kayak, Kak, Mama tuh tadi dari sini tuh ketemu ini loh. Nyobain ini loh, Kak, ngeliat ini loh, Kak. Dan justru dia malah senang gitu, dia ngerasa, Mah ngapain aja gitu, travelingnya kemana aja gitu. Justru malah happy sih dan sangat mendukung sekali gitu. Nah, udah pernah diajak belum kakak dan juga Ijong? Kalau kakak udah, kalau kemana? Ijong belum. Jadi kebetulan waktu aku ada event, aku camping. Oh wow, aku umur berapa tuh? Kakak waktu itu aku ajak camping umur 6 bulan. Iya, Oke. Umur 6 bulan, jadi nggak naik gunung sih, cuman di camping groundnya di bawah kaki Merapi, di bawah kaki Gunung Merapi. Aku ajak dia camping, aku coba lah gitu. Dan ternyata kagetnya tuh dia ternyata happy di situ. Oh gitu? Iya, justru malah aku yang sama suami tuh yang worry. Udah deg-deganan. Ini kita bawa baju berapa ya? Kita bawa, jangan lupa nih perlengkapannya, obat-obatnya. Takutnya kan kenapa-napa. Justru malah pas kita taruh di tenda, udah dia cuman kayak anteng. Kayak ngerayap, menikmati gitu. Terus kita worry-nya tidurnya nyenyak nggak? Iya. Ini pulas. Oh iya? Pulas banget. Wow. Itu yang makanya bikin seneng dengerin cerita makanya. mamanya kalau mamanya pergi traveling. Iya. Ya bersyukur sih semuanya mendukung sih. Terus udah pernah diajak kemana lagi? Kalau kakak ke pantai juga udah pernah. Kalau berhubung Ijong ini anak pandemi ya, jadi belum terlalu banyak destinasi yang diajak. Cuma mungkin soon sih kemungkinan bakal aku ajak road trip sih mereka berdua. Pengalaman saat lagi bawa kakak pergi camping 6 bulan tuh ya. Kan banyak ibu-ibu pasti akan pikir, aduh pasti rempong banget tuh kalau kita mau ngajak anak pergi masih bayi gitu kan ya. Emang bener serempong itu atau enggak kok? Sebenarnya pas aku jalanin nggak seribet itu gitu. Kalau dibilang rempong sih harusnya nggak rempong ya, kalau kita emang udah siap, kita udah tahu, udah matang lah ibaratnya apa aja yang mesti dibawa, itu nggak repot sih, kita tinggal nyiapin aja terus kita bawa. Cuma mungkin lebih ke kita aja sih yang perasaan kita yang lebih was-was aja sih, ini anak akan amankah kalau kita bawa ke sini? Kalau boleh milih, mendingan traveling bawa anak apa traveling sendiri? Pilih yang ini sulit aku tahu karena biarpun mungkin sendiri kan nggak rempong gitu ya, nggak ribet gitu ya, kita cuma mikirin diri sendiri, tapi bawa anak tuh ada excitement tersendiri pasti kan. Bener. Tapi kalau suruh milih? Kalau sekarang karena sudah punya anak ya mau nggak mau aku lebih pengen banyak ngabisin waktu sama anak-anakku aja sih. Seneng dengernya. Dan berharap banget mereka bisa aku ajak ke pelosok. Kalau sudah besar nanti. Ya, semoga ya bisa ya, senang ya dengernya. Nah, tapi kalau menurut Anissa sendiri nih, perlu nggak sih kita tuh sebagai orang tua, sebagai moms tuh mengajak
keluarga tuh rutin untuk traveling gitu. Maksudnya kan emang sebenarnya kalau kita ngomongin traveling kan nggak melulu konotasinya liburan yang wah, naik pesawat, keluar negeri atau ke tempat-tempat yang cantik, yang tempat-tempat yang memang destinasi wisata gitu kan. Sebenarnya kan banyak juga yang bisa dijelajahi. Sebenarnya penting nggak sih kita tuh di dalam keluarga tuh rutin melakukan traveling kalau buat Anissa sendiri? Oke, buat aku sih penting ya. Karena pertama kita juga menanamkan gini, aku sih selalu menanamkan ke anak-anakku ketika aku ajak mereka jalan-jalan, aku anggap jalan-jalannya traveling itu, mereka harus mempersiapkan apa yang mereka mau bawa. Jadi aku meningkatkan kemandiriannya mereka. Jadi kayak dia cuma nanya, kakak cuma nanya, kita mau kemana mah? Ke gunung. Oke, berarti aku harus bawa jaket lebih banyak mah ini. Jadi dia tahu apa kebutuhannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku pengen kenalin mereka lebih banyak tentang Indonesia. Kak, ini loh negara kita. Gak cuma punya makanan yang enak, gak cuma punya tempat-tempatnya aja yang cantik. Kadang aku suka pengen kenalin mereka tuh kayak aku ke Cirebon, aku ajak mereka keliling. Maksudnya ketemu masyarakat lokal di sana, main sama mereka. Kadang mereka sampai bingung, "Ma, ini tuh artinya apa?" Mereka gunain bahasanya mereka gitu. Oh gitu. Oh ini kah artinya gitu. Kan mereka bahasanya beda ya bahasa sama kita gitu. Iya emang tiap daerah tuh bahasanya beda-beda gitu. Aku pengen kenalin langsung ke mereka dibandingkan kayak cuman sekedar ngelihat aja dari tontonan atau enggak cuma jelasin gitu. Pengen ngasih experience itu ke mereka. Bucket list buat Anissa untuk masih ada nggak? Pasti ada lah ya. Kita setiap orang pasti walaupun udah pernah kemana, tapi mungkin ada bucket list yang tempat destinasi yang ingin Anissa pergiin bersama anak-anak. 3 aja coba sebutin. Wah kalau dibilang 3 tuh banyak sih. Nggak harus Indonesia kan? Nggak harus. Nggak harus Indonesia. Sebenarnya aku pengen ngajak anak aku, mungkin agak ekstrem kali ya, aku pengen ngajak anak aku naik ke Kilimanjaro. Oh, wow, why? Kenapa why? Karena kalau dari segi trekking dan tempatnya mereka sudah siap gitu. Oke. Jadi ada ketenangan sendiri. Terus aku juga pengen ngajak mereka ke Jepang, tapi bukan wisata, bukan ke Tokyo. Bukan wisata seperti biasanya kita lihat ya. Aku pengen ngajak mereka ke Hokkaido, ke Sapporo, ke kota-kota kecil, kota-kota yang lainnya, kota pinggirannya. Karena aku paham. kemarin sempat diajak salah satu tourism untuk ke sana dan keren kan? Justru aku malah ngelihatnya tuh wah ternyata tuh Jepang tuh nggak cuma Tokyo, nggak cuma ini. Iya benar. Ternyata Jepang tuh ada tempat yang lebih bagus gitu yang bisa. Dan kebanyakan yang datang justru emang family ke sana. Aku malah pengen punya mimpi ngajak aku ke sana. Dan yang terakhir kemana ya? Ke Indonesia juga boleh. Indonesia ada sih. Sebenarnya aku pengen ngajak dia ke Banda Neira. Cantik kan itu. Karena dia punya underwater yang bagus banget. Dan kemudian suamiku udah pernah ke sana. Suamiku juga bilang, itu bagus. Boleh kita kalau mau ngajak ke sana. Oke. Kalau misalnya ada moms nih yang nonton nih, terus berpikir gini, aku pengen deh bawa anak-anak aku pergi gitu ya, bawa anak aku traveling atau pergi ke tempat yang mungkin nggak common ya, kita balik lagi nggak ngomongin tempat-tempat wisata atau destinasi wisata pada umumnya ya. Saran dari Anissa kemana? Mungkin buat moms yang punya anak yang udah usia sekolah kali ya, TK atau seperti kakak deh, bawa kemana nih untuk beginner nih? Untuk beginner kakak, ya pokoknya kalau Bali udah biasa, mungkin bisa ajak destinasi ke Labuan Bajo. Oke. Itu juga bagus, trekkingnya juga cukup aman. Kalaupun mau naik gunung, ada di Dieng, itu dia punya gunung Prau juga bagus. Dan beberapa kali aku datang ke sana, banyak kok keluarga yang mendaki. Karena dia nggak terlalu tinggi, terus juga mudah diakses juga untuk anak-anak sampai ke aman ya, berarti untuk bawa anak-anak yang mungkin udah usia usia sekolah seperti. Iya. Kalau gunung ada ke Prau, 5 tahun ke atas ya. Oke. Bajo. Tuh menarik Moms, sudah dicatat belum Moms? Sebagai penutup, tips buat Moms yang ingin mengajak anak traveling ke daerah-daerah terpencil. Apa yang harus disiapkan? Persiapannya harus matang, kita harus banyak riset. Karena apalagi kalau ke daerah pelosok banyak do and don'ts-nya. Yes. Terus riset tuh makanya ya. Mereka punya adat istiadat yang kadang kita nggak bisa langgar sama sekali. Bahkan ada beberapa yang memang tidak menyarankan untuk bawa anak-anak. Jadi itu yang kita harus tahu, persiapan yang matang, ya P3K, kebutuhan anak-anak, atau mungkin kita harus prepare nggak cuma gitu aja. Kalau misalnya tiba-tiba ada hal yang nggak diinginkan sih kita udah harus nyiapin itu semua. Iya, benar. Anak-anak juga harus di briefing dong? Iya, harus di briefing. Dan kita harus,
riset itu kita sembari ngasih tahu, Kak nanti kita mau ke sini. Kita kasih tahu gambarnya, biasanya udah ada, informasi kan udah gampang ya di CV-nya. Nah kita kasih tahu, kita ya di brief semuanya, mau apa enggak, kalau enggak ya jalan, kalau enggak ya sudah gitu. Satu pertanyaan lagi deh jadi penasaran, kalau menurut Anissa sendiri, amannya umur berapa sih anak udah mulai bisa diajak traveling ke wilayah-wilayah terpencil? Bukan, balik lagi kita nggak ngomongin soal destinasi wisata pada umumnya ya. Kalau aku punya prinsip sama suamiku, ketika anak itu sudah bisa mengekspresikan dirinya ketika dia tidak nyaman. Oke. Itu jadi patokan buat aku. Makanya waktu itu aku memberanikan diri untuk ngajak kakak ketika camping di 6 bulan, karena dia tahu ketika dia kedinginan dia akan nangis. Ketika dia tidak nyaman dia akan nangis. Gitu. Kalau under itu mungkin masih belum terlalu, kita masih nebak-nebak gitu loh. Oke. Sudah ya Mas, ngobrol-ngobrol sama Anissa Malati, jadi tahu nih apa yang harus kita persiapkan kalau memang kita ingin mengajak juga nih anak-anak kita untuk menjelajah wilayah-wilayah di Indonesia, yang karena kita tahu juga kan banyak sekali nih wilayah di Indonesia yang mungkin bisa kita jelajahi bersama keluarga karena indah dan juga tentunya karena keunikan-keunikan dan juga tradisi-tradisi yang pas banget untuk kita ketahui, dan juga ini kan akan memperkaya kita juga seperti tadi Anissa bilang. Kalau travel itu apa sih kita ngerasain? Kaya, dalam artian kaya akan ilmu, kaya pengetahuan, pokoknya memang jadinya kita merasa kayak aku konten banget nih gitu. Bukan konten ya, tapi konten gitu ya. Kayak aku terisi banget nih gitu. Senang banget deh. Terima kasih Anissa. Sama-sama. Terima kasih juga Moms yang sudah menyaksikan Momstock edisi kali ini. Sampai jumpa.